Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah kita. Sekarang kita masuk tentang distribusi kontinu ya. Terakhir kita kuliah tentang distribusi diskrit. Apa itu distribusi diskrit? Yaitu distribusi dari himpunan data yang berasal dari variabel diskrit. Contohnya adalah himpunan bilangan yang terletak antara 1 sampai 9 misalnya. Ya. Himpunan bilangan ganjil yang terletak antara 1 sampai 9. Kalau kita bilang himpunan bilangan yang terletak antara 1 sampai 9. Yang terletak antara 1 sampai 9, kalau bilangan ganjil, itu pasti 3, 5, 7. 3, 5, 7. Itu adalah himpunan bilangan ganjil yang terletak antara 1 sampai 9. Begitu juga kalau kita sebutkan himpunan bilangan genap yang terletak antara 1 sampai 9. Maka anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Nah, bilangan genap atau bilangan ganjil yang terletak antara 1 sampai 9, yaitu tadi anggotanya. Tapi kalau kita menyebutkan himpunan bilangan real, antara 1 sampai 3 aja. Bilangan real terletak antara 1 sampai 3. Maka jumlahnya akan sangat tidak terbatas, sangat banyak sekali. Bilangan yang terletak di antara 1 sampai 3. Himpunan bilangan real. Karena 2,0 ya 1,000001 juga termasuk. 1,235678910 juga terletak antara 1 sampai 3. Jika himpunan bilangan real yang terletak antara 1 sampai 3 akan sangat tak terbatas jumlahnya atau tak terhingga. Ya. Sehingga kalau kita grafikkan, kalau kita buat grafiknya, maka grafiknya itu seperti tidak pernah terputus garisnya itu. Akan beda kalau seperti tadi bilangan ganjil antara 1 sampai 9. Maka anggotanya adalah 3, 5, 7. Karena itulah bilangan ganjil yang terletak antara 1 sampai 9. Maka dia akan, kalau kita buat grafik, dia akan putus-putus. Nggak nyambung antara 3, kosong dulu, 5, kosong dulu, 7. Pun demikian kalau kita buat grafik bilangan genap yang terletak antara 1 sampai 9. Anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Ya. Jadi dia pasti loncat-loncat. Nah, grafik yang bentuknya loncat-loncat, putus-putus seperti itu, itulah disebut dengan bilangan diskrit atau grafik diskrit. Tapi kalau bilangan yang terletak antara 1 sampai 3, bilangan real, kita buat grafik, maka grafiknya itu nggak akan pernah putus. Ya, maka ya variabel yang menghasilkan anggota himpunan yang seperti itu, yang jumlahnya sangat banyak, tak terbatas, yang kalau dibuat grafik, maka grafiknya tidak terputus-putus, nyambung terus dia, maka disebut variabel kontinu.
disebut sebagai variabel kontinu, sehingga distribusi datanya disebut distribusi kontinu. Saya ulangi ya. Kalau ada variabel yang menghasilkan himpunan bilangan yang kontinu, maka distribusinya disebut distribusi kontinu. Oke, ya. Nah, itu letak perbedaan antara distribusi diskrit dengan distribusi kontinu. Maka setelah 2 minggu lalu, karena minggu lalu kita libur, kita belajar tentang distribusi diskrit, maka hari ini kita masuk materi tentang distribusi kontinu. Distribusi kontinu. Sebetulnya seperti distribusi diskrit juga, ya, yang mana jenisnya itu banyak, ya. Tapi yang 2 minggu yang lalu kita pelajari hanya 3 saja distribusi diskrit. Yang pertama distribusi seragam atau distribusi uniform namanya, ya. Yang kedua distribusi binomial, dan yang ketiga distribusi Poisson. Sudah kita pelajari. Tapi sebenarnya dalam distribusi diskrit masih banyak jenis-jenis yang lain. Tapi yang utamanya yang 3 tersebut. Nah, begitu juga dalam distribusi kontinu, sebetulnya jenisnya banyak, ya. Jadi juga banyak jenis distribusi yang masuk kategori distribusi kontinu, tapi dari sekian banyak itu yang paling penting, ya, yang paling penting yaitu distribusi yang namanya distribusi normal. Maka kita hanya akan belajar satu saja, yang paling penting yaitu distribusi normal. Nah, distribusi normal ini wajib dipahami dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena nama juga distribusi normal, sesuai namanya. Kenapa dia disebut distribusi normal? Karena inilah kondisi normal dalam kehidupan kita. Ya, sehingga konsep distribusi normal ini dapat dikatakan berlaku untuk semua kehidupan kita. Nah, gitu. Makanya dia yang paling penting. Ya, bukan berarti yang lain tidak penting, tapi ini yang paling penting. Artinya, kalau kalian sudah paham apa itu distribusi normal, insya Allah yang lain akan juga paham. Mudah dipahami. Oke ya. Di apa namanya? Di e-learning, ya, sudah saya posting, ya, sorry, saya posting, ya, bahan kuliah untuk hari ini, ya. Nih, ada yang bahasa Indonesia, ini yang konsep distribusi normal, ya. Ada yang bahasa Inggris, nah, tapi bedanya yang bahasa Inggris itu lebih lengkap. Ya, silahkan kalau ingin belajar lebih lanjut, silahkan baca yang bahasa Inggris, ya. Saya tunjukkan ini yang bahasa Indonesia. Nah, ini yang bahasa Inggris, ya. Yang bahasa Inggris ini jauh lebih rinci sebenarnya. Jadi kalau yang ingin belajar lebih mendalam, silahkan. Bahkan ada rumus-rumus segala macam, ya, grafik segala macam. Nah, saya gunakan yang bahasa Indonesia untuk menjelaskan karena barangkali lebih mudah dipahami secara umum, ya. Kemudian tolong di-download ini tabel Z. Tabel Z. Di-download dulu coba. Silakan di-download dulu, ya. Karena nanti dalam kuliah akan dipakai. Jadi akan jauh lebih mudah kalau ketika saya menjelaskan kamu sudah memegang tabel Z. Silakan ini di-download, ya, ada di e-learning sudah. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini tabel Z.
kabel Z. Bentuknya seperti ini. Nah, di-download dulu ya. Sebelum saya masuk ke materi, saya harap ini di-download dulu supaya ketika saya menjelaskan mudah kamu pahami. Oke ya. Nah, kita kembali lagi ke teori ya. Ya, jadi distribusi normal. Distribusi normal. Ya, ini adalah salah satu dari sekian banyak jenis distribusi yang masuk dalam kategori distribusi kontinu. Tapi ini yang paling terpenting. Ya, oke. Jadi kalau kita menyebut distribusi normal, maka kita akan ada grafik yang disebut kurva normal. Kurva normal. Kurva normal itu adalah kurva yang bentuknya seperti lonceng. Seperti lonceng. Bentuknya seperti ini. Ya. Atau lebih tepatnya, nah ini. Ya. Ini kurva normal. Ya. Ya, jadi yang begini disebut kurva normal. Jadi distribusi normal itu biasanya digrafikkan, ya, digrafikkan, dibuat grafiknya seperti lonceng seperti ini, lonceng, ya, yang disebut sebagai kurva normal. Ya, kembali lagi ke yang tadi. Ya, ini distribusi normal. Ya, jadi distribusi normal adalah suatu distribusi ya yang sangat umum terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Di sini dikatakan dia menggambarkan berbagai kumpulan data yang muncul di alam. Ya, baik di industri dan juga dalam teoritis penelitian. Ya. Nah, ini teori ini sudah tua umurnya. Ya. Jadi persamaan matematika kurva normal ini ditemukan oleh seorang pakar statistik yang namanya De Moivre tahun 1733. Jadi sudah cukup lama teori ini. Ya, 1733. Sekarang 2022. Ya. Nama lain dari distribusi normal ya juga disebut distribusi Gauss. Karena selain rumus dasarnya, persamaan dasarnya ditemukan oleh De Moivre, ya. Teori ini dan rumusnya itu juga disempurnakan oleh seseorang yang namanya Gauss. Jadi awalnya De Moivre menemukan persamaan matematiknya, ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan persamaan-persamaannya, ya, yang lebih lengkap lagi, ya, oleh seseorang yang namanya Gauss. Ya. Ini orang Perancis, ya. Ini si Gauss ini juga umurnya seumuran sama De Moivre juga lah. Jadi Gauss ini lebih muda sebenarnya ya. Jadi kalau De Moivre menemukan rumusnya tahun 1733, si Gauss ini sendiri baru lahir 1777. Jadi artinya ketika Gauss ini lahir,
teori ini umurnya sudah 44 tahun, umur teorinya gitu loh. Kalau di Moivre-nya lebih tua lagi pasti. Si Gauss ini meninggal 1855. Ya. Jadi Gauss ini menemukan dalam penelitiannya menemukan ada beberapa hal yang menarik ketika dia mencoba melakukan pengukuran atau pengujian atau penelitian secara berulang-ulang pada bahan yang sama. Sehingga dia bisa melengkapi teori yang awalnya ditemukan oleh de Moivre. Ya. Oke. Apa teori distribusi normal ini? Ya. Bahwa ketika ada sebuah peubah acak, ya, peubah acak, atau bahasa Inggrisnya variabel, random variable. Jadi ketika ada sebuah peubah acak, ada sebuah random variable, ya. Masih ingat yang saya jelaskan beberapa minggu yang lalu ya, apa yang disebut dengan variabel, random variable, ya, adalah sebuah kejadian statistika, sebuah percobaan yang hasilnya tidak pasti, yang hasilnya tidak diketahui sebelum kejadiannya. Nah, itu disebut dengan kejadian acak atau kejadian random. Ya, yang menyebabkan dia menghasilkan sesuatu yang acak itu disebut peubah acak. Ya, variabel asal kata dari variable bahasa Inggris ya. Vary artinya berubah, able artinya bisa. Sesuatu yang bisa mengubah-ubah hasil. Jadi setiap dia dilakukan percobaan, ya, maka hasilnya tidak ada yang pasti. Ya, hasilnya tidak ada yang pasti. Itu masuk dalam kategori variabel. Kamu melempar dadu, nggak pernah tahu berapa yang akan muncul kecuali setelah dadu itu dilempar. Ya. Kamu memilih salah satu kartu dari kartu remi, ya. Seandainya tidak ngintip, nggak ngelihat, kamu nggak pernah tahu kartu yang diambil kartu berapa. Tapi kalau sudah tahu, itu namanya bukan variabel. Itu main sulap namanya. Oke, ingat ya, prinsip variabel atau peubah acak itu memang hasilnya tidak akan diketahui sepanjang itu jujur dilakukan, kecuali memang kita mau melakukan penipuan. Maka kita sudah tahu keluarnya bakal berapa. Ya, makanya saya katakan, kalau memang benar-benar judi itu jujur, ya, maka bisa siapa saja yang menang. Bisa ya pemain menang atau bandar yang menang. Tapi kenyataan setiap judi selalu yang menang ke bandar. Kenapa? Ya nggak ada bandar yang jujur. Kalau nggak tekor bandarnya nanti. Makanya jangan main judi gitu. Terlepas dari itu adalah larangan agama, tapi secara teori memang bodoh kalau main judi itu. Ya, hanya orang bodoh saja yang mengandalkan nasib keberuntungannya pada hal-hal yang demikian. Oke ya. Nah, tapi sebenarnya secara teori matematik bisa dipelajari. Ya, itu sebab banyak orang setelah ngerti statistik, ngerti teorinya, mau jadi bandar judi gitu. Ya, makanya saya sambil goyonan bilang jangan berjudi sebelum Anda jago statistik. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, berarti saya nyuruh belajar statistik, kalau dapat A nanti silakan berjudi, enggak ya, salah. Enggak demikian. Jadi sebuah peubah acak normal ya
itu akan menghasilkan data yang terdistribusi secara normal tergantung pada dua parameter. Ya, tergantung pada dua parameter. Ini. Yang pertama parameter mu, ini huruf Yunani ya, mu, hurufnya seperti U tapi ada ekornya ya, mu, dan to. Ya, to. Ya, ini ya to itu harusnya memang dalam huruf Yunani kategorinya sebagai T kalau di huruf Roman ya. Nah, tapi bentuknya itu agak gimana ya? T tapi ininya agak gemuk gitu pangkalnya itu. Jadi ada dua parameter yaitu mu sama to. Apa itu mu? Mu adalah nilai rata-rata. Atau di sini istilahnya dalam bukunya adalah rataan. To apa? To adalah simpangan baku. Ya, simpangan baku dalam bahasa Inggris disebut standar deviasi. Standar deviasi. Jadi kalau tadi X adalah peubah acak, maka fungsi peubah acak X dinyatakan dengan ya N, ya, cara nulisnya ini N buka kurung X titik koma mu koma to tutup kurung. Ini cara bacanya apa? Cara bacanya adalah distribusi normal X dengan rata-rata mu dan standar deviasi to. Cara bacanya seperti itu. Ya. Di mana nilainya? Nilai distribusi normal X dengan rata-rata mu dan standar deviasi to itu rumusnya adalah sama dengan 1/akar 2 V kali to dikali E pangkat minus setengah kali X min mu per to kuadrat. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ke sejarahnya ya, persamaan matematik seperti ini, inilah yang ditemukan oleh dua orang tadi, oleh Gauss dan oleh de Moivre. Ya, di mana persamaan ini berlaku untuk X bilangan berapapun. Berlaku untuk X bilangan berapapun. Mulai dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Ya. Makanya ini disebut distribusi normal, karena ini berlaku untuk X berapa saja. Artinya X-nya tuh umum. Mau dimasukkan angka berapa saja, X, rumus ini berlaku. Ya. Di mana dalam rumus ini kita tahu V itu 22/7 ya. V itu 22/7 atau 3,14159. Ya. Dan ini sebenarnya masih panjang belakangnya ini ya. Dan E itu adalah bilangan natural. Bilangan natural yang nilainya 2,71828 dan ini juga masih banyak lagi angka di belakang komanya. Jadi saran saya kalau nanti ngerjakan soal, sebaiknya dua parameter ini V sama E ini jangan diketik angkanya, jangan 3,14159. Ya, jangan diketik 2,71828. Kenapa? Karena di kalkulator itu sudah ada tombol untuk V dan tombol untuk E. Syaratnya kalkulator yang kamu gunakan adalah kalkulator saintifik, bukan kalkulator yang untuk jualan cabai, yang hanya ada tambah kurang kali bagi gitu ya. Nah, harus pakai kalkulator saintifik.
Tinggal pencet V, muncul. V-nya pencet, kali sekian, ini. Pencet E pangkat setengah, langsung ya. Oke ya. Jadi distribusi normal X untuk nilai rata-rata mu dan tau adalah 1/2 V kali E pangkat minus setengah kali X min mu per tau kuadrat. Persamaan ini berlaku untuk bilangan berapapun. Jadi untuk X mulai dari minus tak terhingga sampai X tak terhingga, plus tak terhingga. Dengan demikian, dari rumus ini, jika kita ya, punya distribusi normal, ya, dan nilai rata-ratanya diketahui, ya, standar deviasi atau simpangan bakunya diketahui, maka kita bisa menentukan nilai X. Ya. Ya. Kita bisa menentukan nilai X. Oke ya. Balik lagi tadi ke contoh grafik ya. Ini adalah contoh grafik distribusi normal. Ya. Ini adalah contoh grafik distribusi normal. Oke. Nah, perlu saya jelaskan karena jadi prinsip ya bahwa cara menghitung probabilitas pada distribusi normal ya itu pada prinsipnya adalah menghitung luas wilayah di bawah kurva. Ya, coba ingat-ingat waktu SMA masih ingat nggak ada pelajaran trigonometri menghitung luas wilayah di bawah kurva. Kalau saya masih ingat sampai sekarang, dulu saya SMA kelas 2. Ya, saya SMA kelas 2 dulu belajar trigonometri menghitung wilayah di bawah kurva. Ya. Nah, itu ya. Jadi kita ada juga saya ulang sedikit ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut bahwa diketahui dalam kurva normal ya, yang disebut mu itu adalah titik tengah ini. Nah, ini ada garis putus-putus ini. Nah, ya, nilai tengah-tengah ini sehingga grafik ini terbagi sama rata kiri dan kanan. Titik tengahnya itu disebut mu atau titik nilai rata-rata. Titik nilai rata-rata. Yang masih ingat di kuliah keberapa ya? Kuliah pertama atau kuliah kedua? Kuliah kedua kalau tidak salah. Atau kuliah keberapa yang hitung min, median, modus? Ya. Lupa saya. Kalau tidak salah kuliah kedua itu ya. Atau kuliah ketiga malah, lupa. Kuliah kedua rasanya. Ya, saya pernah tunjukkan ya. Kalau kita menghitung min, ya, hitung median, hitung modus gitu. Di slide paling akhir saya tunjukkan kalau data kita itu normal, ideal, maka min akan sama median akan sama dengan modus. Nah, ya. Inilah min sama dengan median karena nilai min terletak di tengah-tengah. Disebut modus karena dia frekuensinya paling tinggi. Nih ya, tinggi gelombang ini, tinggi kurva ini menunjukkan banyaknya atau modusnya atau jumlah frekuensinya. Maka yang ada di tengah ini yang puncak paling tinggi itu menunjukkan jumlahnya paling banyak, frekuensinya paling tinggi, maka dia jadi modus.
dia jadi modus, dia jadi nilai rata-rata, dia jadi nilai median. Ini ya. Ini yang dimaksud dengan kalau data kita normal, maka min sama dengan median sama dengan modus. Tapi kalau dalam contoh waktu kita belajar di pertemuan kedua itu menghitung min, median, modus itu ya nggak persis sama betul, tapi dekat lah, lebih kurang. Karena memang kenyataannya realita itu berbeda sama teori, ya. Nggak ada yang persis sama betul, gitu ya. Tapi sejauh dia tuh dekat, tidak terlalu banyak perbedaan, kita anggap sama. Oke. Nah, yang disebut dengan TO, distribusi normal itu yang mana? TO itu, ya, TO namanya simpangan baku, bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya standar deviasi. Yang mana itu? Yaitu selisih data dengan nilai rata-rata. Jadi kalau nilai rata-rata itu garis putus-putus yang tengah ini, maka yang disebut simpangan baku itu adalah berapa jauh garis itu menyimpang dari titik tengahnya. Nah, itulah akhirnya membentuk garis lengkung ini. Nah, ya. Jadi makin dekat ke puncak, kita makin dekat simpangannya. Ya, simpangannya makin dekat. Tapi semakin menjauh di sini, maka dia semakin besar simpangannya. Jadi semakin jauh jaraknya dengan nilai rata-rata. Ya. Makanya disebut distribusi normal, karena dalam sebuah kelas, ya, misalnya nilai rata-rata itu 50, maka akan ada yang 90 atau 100 di sini misalnya, tapi sebaliknya juga ada orang yang nilainya 10, 15, atau 25 di sini. Maka wajar dalam sebuah kelas yang normal, ya, dalam sebuah kelas yang normal, ada anak tuh nilainya tinggi sekali, ya, ini anak yang pintar sekali, tapi sebaliknya juga ada anak yang kurang. Tapi jumlah yang pintar sekali sama yang kurang itu tidak banyak. Yang banyak yang mana? Yang biasa-biasa saja. Maka itu disebut normal. Jadi kalau dalam kelas kalian itu, ya, dalam kelas kalian disebut kelas yang normal, seandainya hasil ujiannya itu mungkin ada 2 orang, 3 orang yang dapat A. Pun demikian ada 1 atau 2 yang dapat E. Ya, jadi ada yang di sini A, ada yang di sini E. Nanti ada yang di sini B, ya, tapi sebaliknya juga akan ada yang D. Tapi yang paling banyak mana? Yang C, yang di tengah-tengah, yang biasa-biasa saja. Ini disebut distribusi normal. Seandainya tidak normal, maka grafik ini tidak begini bentuknya, tapi bentuknya condong ke kanan. Artinya, dalam kelas ini lebih dominan orang yang pinter, yang nilainya 100, 90, 95, lebih banyak. Mungkin ada 1 atau 2 yang nilainya 20, 15 barangkali. Maka ini kelasnya tidak normal, karena ini ada kelas anak-anak pinter gitu. Tapi sebaliknya kalau condongnya ke kiri, ya, condongnya ke kiri, yang dapat nilai 100 hanya 1 orang, 30 orang dapat nilai 15, 10 misalnya, maka ini bukan kelas yang normal juga, kelas yang pada umumnya nilainya kurang. Karena rata-ratanya pasti kecil. Jadi disebut normal itu, ya, kalau memang ada yang istimewa, ada yang jelek, tapi yang umumnya biasa-biasa saja. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, seandainya ada 2 kurva seperti ini, ya, bagaimana cara kita membacanya? Ya, maka ini 2 kurva yang apa ini?
Yang pertama, kita lihat ada mu1, ada mu2. Ya. Mu1, ada mu2. Ada to1, ada to2. Dari sini kita bisa lihat bahwa mu2 lebih besar dari mu1. Atau mu1 lebih kecil dari mu2. Ya, yang jelas ya, karena mu2 ada di kanan, mu1 ada di kiri. Artinya yang kanan lebih besar dari yang kiri. Yang kiri lebih kecil daripada yang kanan. Ya. Karena garis bilangan itu geser ke kanan makin besar, geser ke kiri makin kecil. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita punya dua kelompok data, misalnya ada kelas MI4A, ada MI4B, ya. Rata-rata MI4A di sini, rata-rata MI4B ada di sini. Maka kita bilang nilai rata-rata kelas MI4B lebih besar dari rata-rata 4A. Atau bisa dibalik, ya, nilai rata-rata MI4A lebih kecil dari nilai rata-rata MI4B. Tapi dua kelas ini punya simpangan baku yang sama karena bentuk grafiknya sama lebar. Punya simpangan baku. Maksud simpangan baku itu apa? Selisih antara anak rata-rata dengan yang paling pintar, serta ya, baik yang paling pintar apapun yang paling kurang, itu sama. Ya, jadi to1 sama dengan to2. Jadi artinya kalau kamu itu berada di kelas 4A misalnya, di tempat yang kelas yang satu ini ya, maka perbedaan antara yang paling excellent dengan nilai rata-rata di kedua kelas ini sama. Ya. Nah, itu cara ngelihat datanya ya. Tapi kalau grafiknya seperti ini, ya, kalau grafiknya seperti ini, berarti ada dua kelompok data. Ini yang pertama, yang grafik yang tengah, ini satu, ya. Ini ada mu1, ada to1. Sementara yang bawah, yang lebar, ini ada mu2, ada to2. Ya. Kalau begini, ya, maka kita bisa mengatakan bahwa mu1 sama dengan mu2. Apa? Nilai rata-rata kelompok 1 sama dengan nilai rata-rata kelompok 2. Ya. Kalau contoh yang tadi, perumpamaan misalnya nilai ujian. Ya. Ini 4A, ini 4B. Kalau begini misalnya, nilai rata-rata kelas MI 4A adalah misalnya 50. Ya. Di sini nilai rata-rata MI 4B adalah 75 misalnya. Nah, jelas rata-ratanya lebih besar yang kedua. Tapi perbedaan antara rata-rata dengan yang paling tinggi itu sama. Jadi kalau tadi ini 40 di kelas MI 4A, maka anak yang paling pintar di 4A itu nilainya katakanlah kalau ini 40, selisihnya cuma 25 poin misalnya. Berarti kalau di sini 40 tambah 25, maka yang paling tinggi 65. Sebaliknya di sini, di 4B, nilai rata-ratanya 75. Tapi standar deviasinya juga sama, yaitu selisihnya 25. Maka yang paling tinggi nilainya adalah 100. Ya, itu cara membaca grafik ini. Ya. Simpangan bakunya sama, to1 sama dengan to2, tapi berbeda nilai rata-rata. Ya, jadi simpangan baku itu menunjukkan perbedaan antara nilai rata-rata dengan yang paling tinggi atau yang paling rendah. Karena kita bicara distribusi ya.
Distribusi tadinya kita membaca sebaran angka. Ya. Nilai rata-rata kita bandingkan selisihnya dengan yang paling tinggi dan kita bandingkan dengan yang paling rendah. Nah, itu kira-kira seperti itulah ya melihatnya itu. Ya, simpangan baku itu adalah selisih ke kanan maksimum, selisih ke kiri minimum. Jadi artinya sebenarnya distribusi normal itu melihat bagaimana sebaran data, sebaran angka data ini antara nilai rata-rata dengan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kalau jaraknya jauh, berarti terjadi perbedaan yang nyata. Jadi kalau balik lagi ke kelas, ke nilai ujian misalnya, kalau O-nya besar, berarti di kelas itu ada yang pinter sekali, ada yang kurang sekali. Ya, itu arti simpangan baku. Kalau nilai rata-rata itu menunjukkan secara umum keseluruhannya bagaimana kondisinya. Ya. Oke, kalau seperti ini pasti nilai rata-rata kedua jauh lebih baik daripada nilai rata-rata satu. Ya, oke. Balik lagi ke sini tadi. Kalau yang ini adalah ini artinya apa? Nilai rata-ratanya sama, tapi terjadi perbedaan standar deviasi. Ya, balik lagi ke contoh. Ya, kalau satu adalah kelas MI 4A, nilai ujian MI 4A. Ya, yang dua adalah hasil ujian MI 4B. Ya, nilai rata-ratanya sama. Artinya sama-sama misalnya katakanlah rata-ratanya 70. Oke. Ya. Kedua kelas nilai rata-rata 70. Tapi kelas A perbedaan antara nilai yang paling tinggi dengan rata-rata atau yang paling rendah dengan rata-rata tidak terlalu jauh. Ya, misalkan tadi 70 rata-ratanya, yang di sini maksimum misalnya katakanlah 75 misalnya. Ke bawah sini tentunya kalau 70 berarti ini adalah 65. Ya, bedanya cuma 5 kanan, 5 kiri. Maka bentuk grafiknya agak sempit. Ya, bentuk grafiknya agak sempit. Tapi yang kelas B rata-rata sama-sama 70 di sini. Sama-sama rata-rata 70. Tapi ada yang 100, ya, ada yang 100, berarti selisihnya dari tengah sini ke kanan ini 30 poin misalnya. Jadi ada 100, 70, sini 100. Nah, sebaliknya juga, kalau sini 70, ke sininya nilainya berarti ada yang nilai 40. Nah, walaupun rata-rata kelasnya sama-sama 70, tapi di kelas B ini ada perbedaan yang mencolok antara yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Kira-kira begitu cara bacanya. Ya, kalau kita punya grafik-grafik seperti ini. Ya. Berikutnya, kejadiannya begini. Gimana pula ini kalau kejadiannya begini. Ya. Ini adalah kejadian ya, di mana mu-nya beda, to juga beda. Mu-nya beda, to-nya beda. Rata-ratanya berbeda, standar deviasinya juga berbeda. Ya, kita lihat dalam grafik ini, rata-rata 1 lebih kecil dari rata-rata 2. To 1 lebih kecil dari to 2. Ya. Nah, ya. Jadi ya ini tinggal cara membacanya, apakah ini baik apa buruk tergantung situasi ya. Kalau nilai
Tentunya rata-rata menunjukkan yang lebih besar, yang lebih baik, ya. Tapi kalau to, ya, itu artinya keragaman, ya. Semakin besar to, berarti semakin beragam. Tapi makin kecil to, makin makin uniform kelas tersebut, ya. Jadi kalau saya disuruh memilih, ya, kira-kira kalau mau ngajar, lebih enak ngajar kelas yang mana, ya. Saya tidak terlalu peduli sama nilai rata-rata, tapi saya lebih peduli kepada nilai to kalau saya pribadi, ya. Kenapa? Sebab makin kecil to-nya ini, berarti keragamannya makin sedikit, sehingga lebih mudah kalau ngajar, ya. Oke, ya. Akan repot kalau perbedaan itu sangat jauh, ya. Jadi kalau perbedaan yang sangat jauh itu, misalnya mau ujian nih, dikasih soal yang susah, nanti ada yang nggak bisa, dikasih soal yang mudah, nanti ada yang pinter nganggap sepele gitu, ya. Itu agak repot, sehingga harus dicari soal-soal ujian yang kira-kira tengah-tengah lah, yang semua orang bisa, kira-kira seperti itu. Ya, kalau itu berkaitan dengan kemampuan, ya. Tapi ya tergantung lagi lah, ini nanti pelajaran tentang distribusi normal ini biasanya akan digunakan ketika kita mau melakukan analisis perbandingan data. Ya, kita membandingkan data. Cara membandingkan seperti tadi, ya, membandingkan nilai rata-rata, membandingkan dengan nilai standar deviasi. Oke. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan dalam distribusi normal, ya, bahwa pertama, seperti saya katakan tadi, titik puncak dari setiap grafik itu adalah modus, ya. Titik yang memberikan nilai maksimum kurva. Itu terjadi pada X sama dengan mu. Jadi modus itu sama dengan min, sama dengan median. Ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah dalam grafik distribusi normal, ya, titik tengah itu, titik mu tadi, ya, titik mu, titik yang putus, garis yang putus-putus itu adalah garis tengah. Karena dia garis tengah, maka kalau dilipat dia akan setangkup. Artinya apa? Di kanan garis putus-putus ini, sebelah kanan, itu sama luas dengan bidang yang ada di sebelah kiri dari garis putus-putus ini. Ya. Itu namanya setangkup. Maksud dari poin nomor 2, setangkup. Ya. Kemudian yang ketiga, kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu plus minus to. Nah, titik ini. Jadi kalau ini dari bawah, naik, puncaknya di sini. Habis itu dia akan turun. Nah, begitu juga yang ini. Naik, sampai di atas ini dia puncaknya, maksimumnya. Di titik ini dia akan belok, turun. Ini yang disebut dengan poin nomor 3. Kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu plus minus to. Ya. Cekung dari bawah, bila mu minus to lebih kecil dari X, ya. Ini. Dan X lebih kecil dari mu plus to. Ya.
Kemudian poin nomor 4, ya, kalau kita lihat dalam grafik bahwa kedua ujung kurva mendekati asimtot sumbu datar bila harga X bergerak menjauhi mu baik ke kiri maupun ke kanan. Ya, baik ke kiri maupun ke kanan mendekati asimtot sumbu datar, mendekati. Perhatikan ini, ya, grafik ini, titik sini, perhatikan. Titik sini, titik sini, titik sini, atau gambar yang lain-lain. Kita lihat semua gambar yang ada. Ini ya, gambar ini, gambar ini. Ini yang disebut dengan asimtot mendekati sumbu datar. Asimtot mendekati sumbu datar. Dia dibilang mendekati. Dia tidak dibilang memotong. Ya. Jadi di sini dikatakan apa? Tadi itu kalimatnya gimana? Kalimatnya adalah ujung kurva normal mendekati asimtot sumbu datar bila harga X bergerak menjauhi mu. Bergerak menjauhi mu, baik ke kiri maupun ke kanan. Oke, ya. Menjauhi mu. Menjauhi mu. Ini mu, titik ini. Menjauhi mu baik ke kiri maupun ke kanan. Ya. Kalau ke kiri ke sini, maka dari atas ini dia akan turun ke kiri, terus turun, tapi sampai ujung manapun dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X, maka disebut mendekati. Tapi tidak pernah memotong sumbu X. Ya, begitu juga dari mu di puncak sini, dia turun, terus X-nya makin ke kanan, dia turun, ini terus turun, seturun-turunnya tapi tidak pernah memotong sumbu X. Tidak pernah memotong sumbu X. Perhatikan, jadi dalam menggambar kurva normal, perhatikan. Tidak pernah ada sumbunya ini, di ujungnya ini memotong sumbu X. Ya, nah, tidak pernah memotong sumbu X. Ini yang disebut dengan mendekati asimtot sumbu datar. Ya. Kenapa dia tidak pernah memotong sumbu X? Karena memang nilainya nggak pernah 0. Nggak pernah 0. Mau diterus ke kanan, terus ke kiri, tapi nggak pernah memotong. Jadi dia nggak pernah sampai ke titik 0 gitu. Berikutnya adalah yang kelima, poin kelima. Seluruh luas di bawah kurva dan di atas sumbu datar itu sama dengan 1. Maksudnya yang mana? Maksudnya seluruh wilayah di bawah kurva. Ini kurvanya. Ini bentuk lonceng ini kurvanya, ya, di bawah kurva dan di atas sumbu datar. Ini sumbu X, sumbu datar di atas. Jadi wilayah yang ada di sini. Nih, wilayah sini. Ini luas wilayahnya sama dengan 1. Sama dengan 1. Kalau kita prosentasekan sama dengan 100%. Jadi luas wilayah di bawah kurva itu 100%. Dan ingat, karena grafik ini terbagi 2 oleh garis sumbu mu ini, maka di sebelah kirinya ini adalah 50%, di sebelah kanannya 50%. Sampai di sini bisa dipahami? Ini prinsip mendasar yang akan kita gunakan dengan tabel Z nanti ya. Ingat, luas total di bawah kurva ini adalah 1 atau 100%. Maka titik tengah ini menjadi pembagi separuh kiri, separuh kanan. Karena grafik ini terbagi sama rata, karena dia setangkup. Ya, artinya luas wilayah yang di sebelah kanan 50%, luas wilayah yang di sebelah kiri juga 50%. Total jadi 100%. Oke.
Tolong dipahami dulu prinsip itu, ya. Oke? Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung sebelum tambah jauh? Ya, nggak ada? Nah, dari prinsip yang dijelaskan tadi, ya, ketika nilai X-nya kita masukkan dalam persamaan, ya, maka kita bisa menghitung luas wilayah di bawah kurva. Itu saya bilang tadi, coba ingat-ingat pelajaran trigonometri SMA. Ya, saya nggak tahu kurikulum SMA sekarang seperti apa, tapi kalau zaman saya SMA, saya masih ingat, saya belajar kelas 2. Nah, kalau kamu belajar di kelas berapa, wallahu a'lam, ya saya nggak tahu. Ya, pelajaran trigonometri. Kita tahu bahwa kalau kita punya kurva, kita diferensialkan, kemudian kita integral kembali, maka kita akan dapat menghitung berapa luas wilayah di bawah kurva tersebut, berapapun atau apapun bentuk kurvanya. Nah, jadi karena kita tadi tahu bahwa luas wilayah di bawah kurva itu totalnya sama dengan 100% atau 1, ya, maka kita bisa menghitung, ya, berapa luas wilayah di bawah kurva itu dengan persamaan integral seperti ini. Ya. Jadi karena tadi X berlaku dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga, maka kalau kita integralkan, maka kita akan dapat, ya, EX adalah 1/2V kali to dikali integral dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga untuk X kali E pangkat minus setengah kali X min mu per to kuadrat dx. Nah, saya tidak mau ngajak kamu belajar kalkulus di sini, ya. Silahkan buka buku matematika yang diajar oleh Pak Yopi di semester 1. Ya. Kamu belajar matematik sama Pak Yopi kan, belajar kalkulus. Nah, silahkan buka lagi bagaimana diferensial dan integralnya, dari mana datangnya, pelajari, ya. Jadi ketika rata-rata 0, jadi mu-nya kita masukkan pada nilai 0, pada rata-rata 0, kemudian varian atau standar deviasinya kita buat 1, ya, ya, maka dengan mudah persamaan tadi akan kita peroleh perhitungannya. Ya, silakan, ya, di sini kamu pelajari sendiri matematiknya seperti apa. Saya tidak akan membahas hal tersebut. Nah, prinsipnya adalah di sini, ya. Prinsipnya adalah di sini. Ketika kita tahu titik yang mau kita hitung di dalam sebuah kurva normal, ya, maka kita bisa menghitung luas wilayahnya. Ya. Jadi misalnya dalam gambar ini, dalam gambar grafik ini, saya punya titik X1, saya punya titik X2. Saya tahu mu-nya berapa, saya tahu to-nya juga berapa. Karena to itu terlihat dari bentuk gelombangnya seperti apa, ya, kemiringannya. Jadi saya bisa menghitung probabilitas kemungkinan muncul nilai yang terletak antara X1 sampai dengan X2
dengan menghitung berapa wilayah yang diarsir hitam ini. Ya, karena sudah diketahui batasnya dari X1 sampai X2. Itu berarti kita menghitung integral dari X1 sampai X2 dalam rumus ini tadi. Nah, ini integral dari X1 sampai X2. Ya. Jadi kalau saya punya gambar grafik seperti ini, dan saya disuruh menghitung berapa probabilitas, ya, P ini probabilitas. Berapa probabilitas ya kemunculan nilai X yang terletak antara X1 dan X2. Itu adalah sama dengan luas wilayah di bawah kurva yang terletak antara titik X1 sampai titik X2. Prinsipnya itu. Ya, saya tidak ngajak kamu belajar kalkulus di sini, tapi yang ngerti kalkulus silahkan, akan jauh lebih mudah memahami. Tapi prinsipnya bahwa kalau kita punya kurva normal, diketahui sebuah titik X1 di sini misalnya, di sini juga diketahui titik X2, kemudian pertanyaannya berapa probabilitas kemungkinan muncul bilangan antara X1 sampai X2, itu adalah sama dengan menghitung berapa luas wilayah yang ada di antara X1 dan X2. Karena luas wilayah seluruh adalah 100%. Jadi kalau kita menghitung dari ujung sini sampai ujung sini, artinya kemungkinannya 100%. Tapi kalau cuma dihitung yang di sini saja, antara X1 sampai X2, itu sama saja kita disuruh menghitung berapa luas wilayah yang terletak antara titik X1 sampai X2 di bawah kurva ini. Itulah nilai probabilitas. Jadi sekali lagi saya ulangi, dalam distribusi normal, ketika kita diharuskan menghitung probabilitas suatu angka, itu sebetulnya kita disuruh menghitung luas wilayah yang terletak pada titik tersebut di bawah kurva. Ya. Jadi kalau X1, X2 itu sama saja kita disuruh menghitung ya persamaan distribusi normal tadi dengan rumusnya tadi diintegralkan dari X1 sampai X2. Ya. Jadi kalau probabilitas X yang terletak antara X1 sampai dengan X2 atau cara bacanya probabilitas nilai X1 lebih kecil dari X lebih kecil dari X2 adalah integral dari X1 sampai X2 pada distribusi normal X dengan rata-rata mu dan simpangan baku to dx. Itu sama dengan 1/2 V kali to kali integral X1 sampai X2 untuk E pangkat minus setengah kali X min mu kali to kuadrat dx. Itu cara baca matematiknya. Ya. Tapi jangan khawatir, saya nggak suruh kamu ngitung kalkulus di sini. Karena ini bukan pelajaran kalkulus, tapi yang ngerti kalkulus akan jauh lebih mudah memahami. Ya. Jadi sekali lagi, ya, probabilitas dari suatu bilangan yang terdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku to adalah luas wilayah yang terletak di bawah kurva antara nilai X1 sampai X2. Nah, itu cara bacanya. Oke. Oke. Selanjutnya, ya. Masalah jadi tambah ribet. Seandainya grafiknya ada 2 begini. Ya, grafiknya numpuk.
Kalau grafiknya 1 tadi, ribet nggak kira-kira? Kalau grafiknya cuma 1, yang ini. Hitungnya bisa nggak? Ya lumayan ribet lah ya, kalau grafiknya begini. Tapi akan lebih ribet lagi kalau grafiknya ternyata numpuk begini. Ada grafik yang tinggi, ada yang rendah, ya. Ada yang lebar, ada yang sempit. Karena berbeda mu, berbeda tau. Ya. Wah, susah kita ngitungnya gitu. Wah, ribet ngitungnya. Nah, kalau dihitung pakai kalkulus, ya ribet lah pokoknya. Ya. Nah, saya tidak ngajak kamu susah, ya, jangan pusing, ya, jangan pusing. Supaya kita tidak pusing, supaya kita jadi mudah cara ngerjakannya, lebih-lebih kalau grafiknya beda-beda seperti ini, to-nya lain, mu-nya lain, gitu ya, maka akan jauh lebih mudah jika kita ada standarisasi. Apa itu standarisasi? Standarisasi itu adalah segala sesuatunya kita samakan dulu, kita standarkan. Jadi kita lakukan konversi ya, supaya mudah ya. Kita lakukan konversi. Karena kalau kita masih dalam X ya, kita masih dalam bilangan X, maka X-nya akan lain, mu-nya akan lain, to-nya akan lain. Setiap grafik, setiap distribusi data, dia punya X-nya sendiri, dia punya mu-nya sendiri, dia punya to-nya sendiri. Dan itu akan dihitung sendiri-sendiri. Nah, statistik memberikan kita kemudahan. Memberikan kita kemudahan, ya, karena kita tahu bahwa ada kesulitan dalam menghitung. Jadi kalau kita langsung pakai rumus integral tadi, itu sulit. Ya, sulitnya kenapa? Mu-nya lain, to-nya lain, X-nya lain. Seandainya ada 2 grafik, maka ngitungnya jadi 2 kali. Nah, ya, dan pasti sulit lah intinya. Nah, ini yang tadi, yang saya bilang, rumus de Moivre tadi, akhirnya disempurnakan oleh Gauss. Karena si Gauss itu melakukan pengamatan bahwa dengan peubah acak normal, ya, itu dapat ditransformasikan ke dalam sebuah peubah acak yang standar. Peubah acak yang standar yang disebut dengan peubah acak normal Z. Normal Z. Apa itu peubah acak normal Z? Yaitu peubah acak yang nilai rata-ratanya 0 dan variannya 1 atau standar deviasinya 1. Kapan itu terjadi? Itu akan terjadi jika semua nilai X kita konversi jadi Z dengan rumus ini, yaitu Z sama dengan X min mu dibagi to. Konversi X jadi Z. Saya ulangi. Ya. Data X kita ubah jadi Z. Dengan rumus Z sama dengan X minus mu dibagi to. Ya. Jadi, dengan konversi itu, ya, yang semula rumus kita adalah, ini yang atas, yang tadi, bahwa probabilitas X1 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari X2 adalah
sama dengan 1/2 Vito, ya, dikali integral X1 sampai X2, untuk E sama dengan minus setengah kali X min mu per to kuadrat dx. Ini kita ganti X dengan Z, ya. X kita ganti jadi Z, di mana Z adalah X min mu per to. Kalau kita ganti X menjadi Z, maka rumusnya berubah menjadi 1/2V integral Z1 sampai Z2 pada E sama dengan minus Z kuadrat per 2 dz. Ini adalah sama dengan integral Z1 sampai Z2 pada distribusi normal Z dengan simpangan baku 0, dengan nilai rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Nah, ini, ya. Jadi rumusnya sebenarnya, ya, ini samaannya, kita itu mengganti, ya, mengganti X jadi Z. Jadi kalau kita punya distribusi normal X, kita jadikan distribusi normal Z dengan rumus Z sama dengan X min mu per to. Jadi distribusi normal itu apa? Distribusi normal itu adalah distribusi yang nilai minnya 0, nilai rata-ratanya 0, dan simpangan bakunya adalah 1. Ya, supaya tidak bingung, langsung lihat di contoh saja. Ya, mungkin lebih mudah kalau sudah lihat contoh. Oke, ya. Di sini kita lihat ada sebuah soal, ya, ada sebuah contoh soal, ya. Ya. Ini gambar 47, ini gambar 47. Jadi ada sebuah data distribusi normal X. Data distribusi normal X yang nilai rata-ratanya adalah mu. Simpangan bakunya adalah to. Nah, jadi mu-nya boleh berapapun, to-nya bisa berapapun. Ya. Kita disuruh menghitung berapa luas di bawah kurva yang terletak antara X1 sampai X2. X1 dan X2. Ya. Maka kita konversi dulu X1 menjadi Z1, X2 menjadi Z2. X1 jadi Z1, X2 menjadi Z2, di mana Z1 adalah X1 minus mu dibagi to. Silakan dicatat sendiri ya, dicatatkan masing-masing. Ya, saya cuma menjelaskan saja karena ya inilah kekurangan kuliah online. Ya. Ya. Kalau di kelas saya bisa sambil nulis di papan tulis. Ya. Jadi Z1 itu sama dengan X1 minus mu dibagi to. Sementara Z2 adalah X2 minus mu dibagi to. Ya. Otomatis nilai mu-nya pasti mu yang standar. Mu standar itu berapa? Mu standar itu selalu 0. Dan to standar selalu sama dengan 1. Jadi kalau kita sudah mengubah X1 menjadi Z1, X2 sudah menjadi Z2, maka otomatis mu-nya sama dengan 0, to-nya sama dengan 1. Ya, pasti itu langsung. Sehingga ya, yang semula distribusi normal X sekarang sudah berubah menjadi distribusi normal Z. Ya, sudah diubah jadi distribusi normal Z.
Sampai di sini, ya. Nah, distribusi normal Z inilah yang tadi saya suruh kamu download tabelnya, ya. Jadi Z ini sudah dibuat tabel. Z itu sudah dibuat tabel, ya. Jadi sebetulnya kalau sudah jadi Z, nggak usah ngitung-ngitung lagi, cukup lihat tabel saja. Mana tabelnya? Ini tadi tabel. Inilah tabel Z. Ya, nanti saya jelaskan apa itu tabel Z, seperti apa cara bacanya. Ya. Kita, ya. Nah, ini contoh, ya. Misalnya, misal Z1 nilainya contoh aja langsung ya, kita lihat di contoh soal aja ya. Contoh soal nih. Ini ada contoh soal. Gampang ya, biar mudah memahami. Misalnya diketahui ya, ini ada satu soal, diketahui ada data ya, distribusi normal, nilai mu-nya 50, nilai to-nya 10. Ya. Pertanyaannya, carilah peluang bahwa berapa probabilitas atau peluang nilai X yang terletak antara 45 dan 62. 45 dan 62. Itu sama saja, X1-nya 45, X2-nya 62, mu 50, to sama dengan 10. Ya. Ya. Maka tugas kita adalah mengubah dulu, ya. Mengubah dulu, saya ini kan grafik aslinya. Jadi grafik aslinya itu, oke. Grafik aslinya sebenarnya mana ya enaknya. Nah, ini saya nggak bisa coret-coret ini ya. Saya nggak bisa tulis-tulis. Oke. Grafik aslinya nih, kalau dibuat grafik, ya tadi berapa? Mu-nya adalah berapa tadi? Mu-nya 50. Jadi sebenarnya titik tengah ini 50. Ya, titik tengah itu 50 titik tengahnya. To-nya adalah 10. X1-nya 45, ya. 45 pasti ada di sebelah kiri dari 50 ya. 62 ada di sebelah kanan dari sini. Berarti ini X1, ini X2. Nah, ketika kita konversi X1 yang 45 menjadi Z1, maka kita menghitung Z1 adalah X1 minus mu, minus 50, dibagi to, to-nya 10. 45 kurang 50 dibagi 10, dapatnya 0,5. 0,5. Ya. Z2 itu adalah X2 dikurang mu dibagi to. 62 kurang 50 bagi 10. Dapatnya 1,2. 1,2. Ya. Jadi kalau aslinya saya bisa ngeditnya di sini, mestinya bisa ya. Aslinya saya ini saya edit ini bisa aslinya dalam grafik itu harusnya di sini aslinya titik tengah ini adalah mu sama dengan 50 aslinya.
Kemudian di sebelahnya ada X1, ya. Ada X1. Ya. Kemudian di sebelahnya lagi di sini nih adalah tempat X2. Nah, harusnya aslinya begitu, ya. Dan to-nya di sini, sorry ya, saya nggak bisa nulis to pakai huruf Yunani di sini karena nggak ada pilihan fontnya. Saya tulis saja to gitu ya. To sama dengan 10 ya aslinya. Nah, gitu. Aslinya seperti itu. Ya. To sama dengan 10. Ya. Nah, karena ini dikonversi, maka menggunakan rumus yaitu rumus tadi Z sama dengan apa tadi? Rumus aslinya adalah Z sama dengan, sorry, bisa ditulis ya, sama aja di sini. Z adalah X minus mu per to, maka ketika X1-nya adalah 45, X1-nya 45, ya, maka Z1 adalah 45 minus 50 dibagi 10, dapatnya 0,5. Ya, 0,5. Atau lebih tepatnya harusnya ini minus 0,5 ya, karena 45 kurang 50 itu adalah minus 5. Minus 5 dibagi 10 adalah minus setengah. Maka posisinya adalah minus setengah seperti ini. Ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya konversi X jadi Z itu mengubah yang semula kita punya grafik yang mu-nya 50, to sama dengan 10, X1-nya sama dengan 45, X2 sama dengan 62, itu kita ubah menjadi ya grafik yang mu-nya 0, to-nya jadi 1. Dengan Z1 minus setengah, Z2 plus 1,2. Jadi, kalau kita semula ditugaskan menghitung berapa probabilitas X, ya, berapa probabilitas X yang terletak antara 45 dengan 62, itu sebetulnya sama saja dengan kita disuruh menghitung berapa luas wilayah yang terletak di bawah kurva yang terletak antara Z 0,5 minus 0,5 sampai Z plus 1,2. Oke, ya. Nah, sekarang saya akan kembali ke tabel. Akan mencari luas wilayah di bawah kurva. Oke. Kita mencari kurva antara 0,5 sampai 1,2 ya. Jadi mencari luas wilayah yang terletak antara ya minus 0,5 sampai 1,2. Oke, dengan cara melihat tabel. Oke, ini tabel. Oke, lihat tabelnya kembali yang sudah saya berikan tabel ini. Namun, ada satu hal yang saya harus jelaskan sebelum kita memakai tabel. Ya.
Kamu lihat paling bawah sekali. Paling bawah sekali. Paling bawah sekali. Pojok kanan paling bawah. Pojok kanan paling bawah. Berapa angka paling besar? 5.000, Kak. Semua lihat ya, tahu angka paling besar ada 5.000. Nah, saya perlu menjelaskan dulu. Ya, cara membaca 5.000 itu artinya apa? Cara bacanya adalah itu 0,5. Jadi sebenarnya lebih tepatnya melihat angka ini kalau ada ujung ada angka 5.000 seperti ini ya. Ini artinya 0,5000 ya. Jadi tabel ini memberikan kita sampai 4 digit di belakang koma. Dan angka maksimum adalah 5.000, artinya 0,5000%. Ya, 50%. 0,5 itu 50%. Ya. Padahal luas wilayah di bawah kurva adalah 1 atau 100%. Jadi tabel ini hanya memberikan nilai setengah atau nilai separuh. Ya, kenapa? Karena memang tabel ini tabel setengah namanya. Tabel ini tabel setengah. Jadi kalau saya kembali lagi ke gambar, ya, ke gambar yang banyak. Oke. Nggak apalah, ini tadi ya. Jadi tabel yang ada, yang saya berikan, itu hanya ngasih nilai separuh dari kurva ini. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mau full tinggal 2 kali lipat. Kenapa? Karena tabel ini setangkup di titik tengahnya nih, di titik mu-nya ini. Jadi dari titik 0 ke kanan 50%, dari titik 0 ke kiri juga 50%. Jadi jangan peduli sama plus atau minus, cukup lihat dia di kanan titik 0 atau di kiri titik 0. Nilainya sama, tinggal plus atau minus itu menunjukkan dia ada di kiri atau di kanan dari titik 0. Nah, nanti akan beda ya. Yang cara ngitung di sini ya. Ini 0,8849 dikurang 0,3085. Ini dia buku ini pakai tabel penuh. Tabel 100%, tabel full ya. Jadi nanti cara penjelasan saya akan sedikit berbeda dengan yang ada di materi buku ini, tapi hasilnya akan sama ya. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan ya. Kita mau menghitung luas wilayah yang terletak antara X1 sampai X2. X1-nya 45, X2-nya 62. Di mana kalau kita konversi menjadi Z, maka akhirnya berubah menjadi luas wilayah yang terletak antara minus 0 sampai plus 1,2. Ya. Kalau di buku ini hasilnya 0,5764. Ya. Sekarang kita coba hitung. Ya. Maka kalau di dalam gambar seperti ini, ya, maka luas wilayah yang terletak antara minus 0 sampai plus 1,2 adalah luas wilayah yang terletak antara minus setengah sampai 0 ditambah dengan luas wilayah yang terletak antara 0 sampai 1,2. Betul ya? Kita anggap itu ada 2 wilayah yang berbeda, terbagi 2. Antara 0 ke kiri ke minus setengah, dan antara 0 ke kanan ke 1,2. Itu kalau dijumlahkan baru jadi sama dengan total wilayah antara minus setengah sampai 1,2.
Oke. Jadi dalam ini kita, dalam perhitungan kita, maka ya kita akan menghitung misalnya di sini saya buat rumus, katakanlah kita mau menghitung luas katakanlah istilahnya gini ya, probabilitas nilai P ya, nilai P untuk dari minus 0,5 ya ke 0 ya ditambah probabilitas atau luas wilayah dari 0 ke 1,2 ya. Itu sama dengan berapa? Ya. Ya. Itu sama dengan berapa? Ya. Kalau kita lihat di tabel. Sekarang kita lihat di tabel. Tabel 0, kita mau ngitung tadi berapa? Yang terletak antara 0 ke 0,5. Maka kita cari 0,5. Kita cari 0,5. 0,5. Ini 0,5, 0. Yaitu 1915. Berarti 0,1915. Itu sama dengan 0,1915. Ditambah berapa luas wilayah antara 0 ke 1,2. Dari 0 ke 1,2. Lihat di tabel 1,2. 1,2. 1,20. 3849. 3849. 3849. Berarti 0,3849. Ini sama dengan berapa ini? Sama dengan berapa? Sama nggak? 0,5764. Sama, Pak. Cuman jalannya beda ya. Di buku ini Pak, ada dia ngitung 0,8849 dikurang 0,3085. Di mana letak perbedaannya? 0,8849 itu di mana? 0,8849 itu adalah dari ujung sini, dari pangkal sini, dari titik 0 sampai 1,2. Nah, luas wilayahnya berapa? Dikurangi luas wilayah dari 0 sini sampai tengah. Sehingga 0,849 dikurang 0,3, maka didapatlah wilayah yang terletak antara minus setengah sampai 1,2. Karena buku ini pakai tabel penuh namanya. Tabel penuh. Ya, sementara yang saya berikan tabelnya tabel setengah. Tabel setengah itu jauh lebih mudah karena tidak membingungkan. Karena kita akan start dari titik tengah 0 ini. Ingat, kalau sudah jadi Z, ya, mu-nya langsung 0. Ya, plus dan minus itu menunjukkan dia di kanan 0 atau di kiri 0. Jadi sebenarnya cara ngitung ini sama yang saya gunakan, tapi beda tabelnya saja. Jadi artinya dalam contoh soal tadi, pertanyaan
berapa probabilitas untuk X yang terletak antara 45 sampai 62, itu probabilitasnya adalah 0,5764 atau ya, tolong perhatikan selalu kalau probabilitas itu jangan sampai 0, saja, biasakan probabilitas itu dalam prosentase 57,64%. Nah, cara jawabnya begitu yang benar. Ya. Nah, jadi di buku ini banyak contoh-contoh soal, tapi contoh soalnya pakai tabel penuh. Saya minta kamu latihan gunakan tabel yang saya pakai. Jadi gunakan tabel yang berbeda, pastikan jawabannya sama gitu. Kalau kamu dapat yang sama, artinya kamu benar cara ngitungnya. Ini contoh ya. Buku ini pakai begini. 0,8849 dikurang 0,3085. Dapatnya 0,5764. Tapi saya jelaskan dengan tabel yang saya berikan, caranya sama, cuma perbedaan penggunaan tabel. Ya, kalau ini 0,8849 kurang 0,3085, kalau saya adalah 0,1915 tambah 0,3849. Hasilnya sama-sama 5764. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Kalau ketemu soal begini, pertama buat dulu gambar pakai grafik ya, dengan seluruh yang diketahui dalam X. Jadi kalau masih dalam X berarti ada mu, ada tau. Kemudian X-nya dikonversi jadi Z. Kalau sudah dikonversi jadi Z, maka mu-nya jadi 0, tau-nya jadi 1. Nah, kemudian kalau sudah Z, baru pakai tabel Z. Ya, lihat lagi contoh lain. Contoh lain berikutnya, contoh lain mana? Contoh lain, contoh lain. Ada lagi nggak yang gampang? Nah ini, ya, toh 42. Ya, ini ada soal. Ada baterai mobil, aki mobil, ya, yang katanya rata-rata berumur 3 tahun. Jadi misalnya ada aki mobil, dia buat iklan promosi, dibilang dia aki mobil itu bisa bertahan rata-rata 3 tahun masa pakainya dengan simpangan baku setengah tahun. Nah, kalau kita beli aki itu, berapa kemungkinan umur aki itu hanya 2,3 tahun? Berapa probabilitas kita akan memperoleh aki yang umurnya kurang dari 2,3 tahun? Nah, mula-mula katanya buat dulu gambar seperti diagram gambar 49. Nah, ini gambar 49. Jadi setiap ada soal distribusi normal, buat dulu gambarnya, gambar aslinya seperti apa, buat dulu. Oke ya, dalam soal tadi diketahui ya, rata-rata 3 tahun, berarti mu-nya sama dengan 3. Nah, mu-nya 3, taruh di sini, mu 3. Ya, to setengah, berarti to sama dengan 0,5. Nah, ini taruh sini, to-nya. Gambarkan. Nah, kemudian kita disuruh menghitung probabilitas kurang dari 2,3. Sekarang 2,3 itu letaknya dari mana? Kalau tengah sini adalah 3, mu-nya 3 itu ada di sini, maka 2,3 itu pasti di sebelah kirinya titik tengah ini. Nah, taruh di sini 2,3. Pertanyaannya kurang dari 2,3. Berarti yang ditanya yang mana? Dari titik 2,3 ke kanan apa ke kiri? Kalau pertanyaannya seperti ini, disuruh ngitung probabilitas kurang dari 2,3 tahun.
Berarti yang mau dihitung luas wilayah di bawah kurva yang sebelah mana? Dari 2,3 ini. Ke kirinya atau ke kanannya? Hmm? Kiri, Ayo, Pak. kiri. Namanya kurang dari 2,3 tahun. Ya. Berarti mulai dari sini, mulai dari 0 sampai maksimum 2,3. Nah, maka kita akan cari luas wilayah di bawah kurva yang terletak di sebelah kiri dari titik 2,3. Nah, ya. Ini 2,3 masih X, belum jadi Z. Jadi setelah jadi grafik seperti ini, gambar seperti ini, jadi nanti kalau ada soal, biasakan diketahui. Nah, mu sama dengan 3, to sama dengan 0,5, maka X sama dengan 2,3. Pertanyaan, berapa P untuk X lebih kecil dari 2,3? Nah, seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya baru kita jalankan perhitungan, yaitu yang pertama konversi dulu X jadi Z. Ya, karena X-nya 2,3, mu-nya 3, to-nya 0,5, maka Z adalah minus 1,4. Kenapa minus? Karena titik ini ada di sebelah kiri dari titik tengah. Oke? Kemudian kalau sudah diubah jadi Z, maka grafik yang tadinya seperti ini, maka berubah menjadi grafik Z ya. Ya, grafik Z ubah jadi Z ya, ubah jadi Z, di mana kalau kita ubah jadi Z, maka to-nya di sini, to-nya di sini ya, to-nya di sini, to-nya itu sudah jadi sama dengan 1 ya. Mu-nya di sini ya, mu-nya di sini, mu-nya ya sudah enggak 3 lagi ya. Tapi ini nilainya sudah menjadi 0. Ya, taruh aja di atas ini ya. Nah, sudah jadi 0. Ya. Jadi titik di sini yang tadinya X sama dengan 2,3 itu sudah bukan lagi X sama dengan 2,3, tapi sudah menjadi yaitu Z sama dengan minus berapa tadi? Minus 1,4. Minus 1,4. Jadi sudah jadi Z, yaitu sama dengan minus 1,4. Kenapa dia minus? Karena dia ada di kiri titik 0. Ya, untuk mempermudah kita aja. Nah, yang pertanyaannya adalah sepertinya tadi yang ditanyakan adalah berapa nilai P ya, probabilitas untuk X kurang dari 2,3 itu sama dengan pertanyaan berapa P untuk Z kurang dari minus 1,4. Sebenarnya itu pertanyaannya. Ya. Jadi kita tinggal menghitung berapa luas wilayah di bawah kurva yang terletak antara 0 sampai titik Z sama dengan 1,4 ini. Nah, masalahnya adalah kita punya nilai tabel setengah. Apa itu tabel setengah? Tabel yang terletak dari titik 0 menuju ke sebuah titik. Padahal kita tahu dari sini, dari titik 0 ini, sampai ujung sebelah kiri sekali, totalnya ada berapa? Totalnya adalah 50%. Ya, itu sama dengan, kalau saya enter ini, itu adalah sama dengan
sama dengan setengah kurva, ya, setengah kurva itu berapa? 0,5 dikurang probabilitas yang terletak antara titik 0 sampai 1,4. Coba kita lihat dalam tabel 1,4. 1,4. Nah, ini 1,4, 1,4, 1,4, 1,40 ya. Jadi angka yang di atas ini dalam tabel ini itu adalah angka sambungan di belakang koma sini ya. Jadi kalau 1,40 4192. Kalau 1,41 4207. Kalau 1,43 berarti ini 4236 dan seterusnya ya. Karena ini hanya 1,4 saja, maka 4192. 4192. Itu 0,4192. Sama dengan berapa ini? Nol koma lima dikurang 4192. Hah? Kemudian berapa itu? 0,0808, Pak. 0,08. 08. Sama ada nggak dengan hitungan yang ada di buku? Nih, nah nih. 0,0808. Bedanya adalah kalau buku ini dia langsung ini karena dia menggunakan tabel penuh. Jadi dia punya tabel yang ngitungnya itu dari pangkal sampai ke titiknya gitu loh. Kalau kita mulai dari titik 0. Jadi sebenarnya kalau kamu coba latihan soal di sini semua, ya, gunakan tabel yang saya berikan, hasil jawaban kamu persis sama, berarti kamu udah bisa. Dicoba nih semua. Silakan dicoba ya. Masih ada beberapa contoh-contoh soal lagi yang lain. Ya. Nah, ini distribusi normal semua ya. Intinya adalah ya bagaimana cara menghitung probabilitas untuk sebuah kejadian. Oke. Silakan dicoba, dilihat contoh-contoh yang ada di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini perlu kita pahami dulu konsep perhitungan seperti ini, cara pakai tabel Z-nya dulu, karena nanti materi selanjutnya akan berhubungan dengan penggunaan perhitungan seperti ini ketika kita belajar yang namanya uji hipotesa. Ya. Ketika kita belajar uji hipotesa di materi berikutnya. Sampai di sini, untuk yang materi selanjutnya silahkan dicoba sendiri. Ya, ini ada beberapa contoh-contoh soal di sini ya. Nah, kamu ikutin aja. Saya minta kamu latihan, ya, ngerjakan semua contoh soal yang ada di sini. Ya, di sini sudah ada semua sampai jawabannya. Contohnya misalnya nih, untuk soal yang ini ya, soal nomor berapa nih? Nomor 43 ini ya. Nah, sudah ada jawabannya yang benar 0,5111. Tapi jalan yang di sini menggunakan tabel penuh. Sementara saya ngasih kamu tabel setengah. Coba, bisa nggak kamu dapat angka ini? Kalau dapat, nanti kamu udah paham. Ya, bagaimana cara gunakan tabel, apa itu distribusi normal, ya. Ya, jadi distribusi normal pada prinsipnya adalah distribusi standar supaya kita mudah menghitung. Ya, kamu nggak mau kan saya suruh ngitung pakai integral diferensial tadi kan? Nah, nah, kalau nggak mau ngitung pakai integral diferensial tadi, nah, pahami konversi distribusi X jadi distribusi Z. Bagaimana cara mengkonversinya?
Tapi prinsipnya harus benar dulu X-nya. Seperti tadi ya, contoh soal di sini. Contoh soal sini, bahwa soal ini kamu pahami dulu seperti apa ketika dia masih nilainya X. Nah, setelah jadi, grafiknya udah benar, baru ubah jadi grafik Z. Ketika berubah jadi Z, X-nya jadi Z, maka mu-nya jadi 0, O-nya jadi sama dengan 1. Maka kamu dengan mudah menggunakan tabel. Ya. Jadi yang soal yang ini juga, ubah dulu. Nah, ini kan gambarnya nih, aslinya seperti ini. Masih dalam bentuk X. Ya. Mu-nya 800, X1-nya 778, X2-nya 834, To-nya 40. Nah, ubah. Konversikan jadi Z. Kalau jadi Z, X1-nya 778 sampai jadi Z1 berapa? Nah, dapat Z1 minus 0,55. Ya. Di mana mu-nya 800 jadi 0. Ya. Ini juga akan benar salah tergantung ini juga ya. Letak posisi minus plusnya itu harus benar ya. 834 menjadi plus 0,85. Berarti dia ada di kanan dari titik 0 nanti. Ya, To-nya yang tadinya To 40 berubah jadi To sama dengan 1. Maka ada Z1, ada Z2, tengah-tengahnya mu sudah berubah jadi 0. Maka probabilitas antara 778 sampai 834 itu sama dengan probabilitas luas wilayah Z terletak antara minus 0,55 sampai plus 0,85. Nah, hitung. Berapa? Dapat nggak? Lihat tabel. Dapat nggak 0,511? Kalau cocok, artinya benar. Udah. Coba lagi yang lain-lain, dan seterusnya. Ya. Saya coba untuk perlahan-lahan menyampaikan materinya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, inilah kondisi kita kuliah online. Ya, memang kamu harus perhatikan. Ya, saya kalau di kelas barangkali bisa sampai nulis di papan tulis dan mudah kamu catat. Tapi kalau begini, ya mau nggak mau kamu harus lebih kreatif gimana caranya ya, memahami apa yang saya jelaskan tadi. Oke, itu dulu hari ini. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, ini kuliah ke-6. Karena kita ujian online, saya terpaksa memisahkan antara ujian untuk yang materi teori sama materi praktek. Sehingga untuk UTS, saya akan laksanakan 2 kali. Jadi ada UTS 1, ada UTS 2. Ini kuliah ke-6. Saya rencanakan minggu depan saya mau UTS, tapi UTS yang teori dulu. UTS yang teori. Bahannya hanya sampai dengan distribusi diskrit. Ya, jadi sampai dengan bahan kuliah 2 minggu yang lalu. Yang hari ini belum. Ya, saya nggak paksa kamu untuk paham dulu hari ini. Jadi minggu depan, UTS yang pertama untuk materi teori dari awal sampai distribusi diskrit. Nah, nanti minggu depannya sekali lagi, itu ujian praktikum. Ya, namanya ujian praktikum, yang walaupun praktikum tetap ada, nanti ada hitung-hitungan juga gitu ya. Tapi kamu secara praktis langsung. Jadi minggu depan 2 minggu berturut-turut kita UTS. Ya, jadi minggu ke-7 dan minggu ke-8 kita UTS. Nah, baru kita sambung kuliah lagi nanti pada minggu ke-9 nanti. Oke, silakan belajar. Bahannya untuk ujian minggu depan adalah sampai distribusi diskrit minggu lalu.
Ya, bahan yang 2 minggu lalu. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Ya, walaupun materi yang hari ini tidak masuk dalam bahan UTS minggu depan, tapi bukan berarti ini tidak untuk dipelajari ya. Ini kalau nggak dipelajari, nggak dicoba sendiri, nggak mencoba menghitung sendiri, nggak mencoba ngerjakan soal sendiri, pasti bingung. Ya, tambah bingung ketika belajar yang lebih lanjut. Karena nanti perhitungan distribusi normal dengan tabel Z ini akan kita pakai dalam materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang uji hipotesa. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah hari ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong kabari kawan-kawan yang kalau hari ini ada yang tidak masuk, kasih tahu minggu depan kita UTS. Jadi minggu depan jangan terlambat dan jangan tidak hadir. Tidak ada ujian susulan. Sama saya nggak pernah ada susulan-susulan ya. Oke.